Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'il kiram, khususan dalam mu'allifat al-kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan ila marsyad wa ila mahrji wa ila ma'al muslim, khususan ila muharrik hadil madrasah wal ma'had syekhina wa murabbi ruhina bagi Ahmad Zidni ma'al muslim wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man igtasala uryanan. Bab man igtasala wong kang adus sapa man uryanan hale telanjang. Babu ai hadzal bab man utawi sapane wong igtasala kang adus sapa man uryanan hale udo telanjang. Hadis ke berapa itu di situ? 67 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man igtasala uryanan. Iki bab man utawi sabane wong igtasala kang adus sapa man uryanan hale telanjang. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngedawuh ya Kanjeng Nabi, baina ing dalem waktu suwiji suatu ketika, Ayyubu utawi Nabi Ayyub iku yautasilu siram sopo Nabi Ayyub mandi uryanan hale telanjang. Fakharra mongko jatuh alaihi ing atase Ayyub apa jarodun belalang. Dari Abi Hurairah, Kanjeng Nabi pernah ngendikan suatu ketika Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam itu mandi dalam keadaan telanjang, kemudian fakharra alaihi jarodun, ada belalang yang jatuh. Tidak hanya belalang tapi jarodun, belalang min dhahabin, saking emas. Faja'ala mongko tumandang, jadi yang jatuh itu belalang emas. Sampean itu itu berapa gram itu? Umumnya nek belalangi gede banget itu. Fakharra mongko jatuh alaihi ngatasi Ayyub apa jarodun, belalang min dhahabin, saking emas. Gusti Allah nek ngersake yo apapun bisa. Ini rezeki min haitsu la tasib, lagi mandi kok ketiban belalang yang terbuat dari emas. Faja'ala mongko tumadang sapa Ayyub Nabi Ayyub yahtasi iku mundut ngambil
wa yarmi. Jadi beliau itu yahtathi itu tidak hanya mengambil, tapi mengambil lalu memasukkannya, langsung dibekep. Fajala mengko tumandang sapa Ayyub Nabi Ayyub yahtathi iku mundut sapa Ayyub ing jarod fi thawbihi ing dalem pakaiane Ayyub. Jadi mengambil lalu memasukkan ke dalam pakaiannya. Fanada mongko ngundang, didukani, dimarahi. Fanada santri baru ya. Hadis ke-67. Fanada mongko ngundang, atau ini bukan ngundang ya, tapi lebih tepatnya itu fanada apa? Kayak semacam memberikan peringatan begitu. Fanadanya di sini. Fanada mongko ngundang hu ing Ayyub sapa rabbuhu pangerane Ayyub. Ya Ayyubu he Ayyub, alam akun ana toh ora ana sapa ingsun, kata Allah, agnaituka iku temen-temen nyugihake sapa ingsun ka ing sira, amma saking perkara taro kang ningali sapa sira. Jadi begitu Nabi Ayyub itu mengambil jarodun min dhahabin faja'ala Ayyubu yahtathi fi thawbihi, kemudian memasukkannya ke dalam pakaian Nabi Ayyub. Fanadahu, kemudian ditegur oleh Allah, ya Ayyub, he Ayyub, alam akun aghnaitu ka amma taro, bukankah aku itu telah membuatmu kaya selama ini, seperti apa yang telah kamu saksikan, seperti apa yang telah kamu lihat. Qala ngendika sapa, qala matur sapa Ayyub, bala nggih Gusti. Qala matur atau berucap sapa Ayyub, bala inggih, naam iya, engkau telah memberikanku kekayaan, wa izzatika lan demi sifat mulia panjenengan, walakin lan tapine lagina ora ana sugih iku mawujud bi kelawan ingsun an barakatika saking berkah panjenengan. Walakin lan tetapine lagina ora sugih iku mawujud, ora ana sugih iku mawujud bi kelawan ingsun an barotika sakejaba saking barokah panjenengan. Jadi begitu beliau ngambil, ada teguran dari Allah, lalu dia menjawab, nggih, iya engkau telah memberikanku kekayaan, wa izzatika, ya, demi sifat mulia panjenengan, demi sifat muliamu wahai Allah, walakin lagina, tidak ada kekayaan apapun yang bisa aku miliki an barokatika kecuali dari kebarokan yang telah engkau berikan. Jadi yahtasi tadi itu tidak hanya sekedar mengambil, tapi mengambil langsung dimasukkan. Hikmah yang bisa kita ambil dari sini, yang pertama adalah bahwa Nabi Ayyub aja mandi telanjang nggak apa-apa, kecuali sampean mandi di sumur, misal sumur di depan pojokan itu sampean mandi telanjang, masih lanang podo lanang, tapi nek mandi dia telanjang kira-kira piye? Agak nggilani atau agak bagaimana? Perkakasi kelihatan semua, ya. Tapi ini tidak, jadi diperbolehkan asal di tempat yang tertutup. Husain Guyu membayangkan kamu mandi telanjang di halaman, ya, tapi kalau di tempat tertutup no problemo, ya, labas, tidak ada masalah. Itu pelajaran yang atau hikmah yang bisa kita ambil. Ya artinya Kanjeng Nabi ini pernah dawuh suatu ketika Nabi Ayyub itu mandi dalam keadaan telanjang. Nah, tapi kan ini mandinya Nabi, tiba-tiba min haitsulah tasib ada jarod belalang yang jatuh menimpa beliau, kemudian jarod itu terbuat dari emas. Nah, yang kedua, beliau mengambil ini bukan karena butuh terhadap jarodun min dhahabin ini, wong wis sugih kok. Nek Abi kira-kira gitu, di kamar mandi, ada duitnya siapa 7.500, masukin, ya,
Baru diumumkan, tadi ada duit hilang, ketinggalan di kamar mandi 7.500, tapi nggak ditunjukin, tahu duitnya sudah diambil. Habis itu dipakai beli gorengan terus dimakan bareng. Ini tadi duit yang ada di kamar mandi. Nah, tapi Nabi Ayub tidak mengambil itu bukan karena butuh, ya. Beliau sangat ghadul basar bahwa beliau itu ingin selalu mendapatkan kebarokahan atau keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek piye ya? Jadi kalau misal saat belalang itu seberapa gedenya, kalau emas gitu, wah teh piyoh kalau diiming-iming kayak gitu wis langsung. Wis Mas, enggak usah banyak hitung-hitungan cocok gak cocok urusannya pangeran. Dah kapan kita kobil tuh itu aja. Ora ono teh piyoh. Enggak ada. Aduh, jadinya gibah kalau nggak ada orangnya ini. Tapi nggak apa-apa nek disiarke. Nah, itu jadi dua hal yang bisa kita petik ya. Yang pertama, mandi dalam keadaan telanjang asal jangan di tempat umum, di sumur terbuka, atau sampai mandi di sungai. Yang Sadam udah mandi di sungai itu, kamar mandi terpanjang. Sungai mana? Belakang itu, sini nih. Nah itu Ciboluk. Enggak ya. Yang kedua, Nabi Ayub ini tidak hanya kaya tapi juga membutuhkan kebarokahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat butuh wis sugih kok. Babul junubi yatawadda wa yanam. Babul junubi ay hadza bab al junubu utawi wong kang junub iku yatawadda wudu sapa al junub wa yanam mulan turu sapa junub. Jadi ini gimana kalau kamu junub terus kamu tidur, perintahnya itu suruh wudu dulu. Haris ini kan potongannya potongan enggak apa namanya malas dengan dingin dia ini. Jadi malam-malam junub, wah nanti aja lah ngantuk, tidur dulu. Tapi sebelum kamu tidur wudu dulu kalau junub ya. An Aisyah bungkus. Babul junubi yatawaddau wa yanamu. An Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Sayyidah Aisyah terus ini temanya ini ya. Ini Kanjeng Nabi kalau sama Sayyidah Aisyah itu luar biasa romantisnya. An Aisyah radhiyallahu an saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qalat ngedawuh sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada tatkala ngarepake ya Kanjeng Nabi ayyana ma ing yento sari tilem tidur sapa Kanjeng Nabi wa walan hali utawi Kanjeng Nabi iku junubun wong kang junub. Wassalam mongko ngebasuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farjahu ing kelamine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawaddoa lan wudu ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lis sholati kelawan kaya wudune salat. Jadi kama tawaddo wuduan syar'iyan, berarti beliau berwudu ketika dalam kondisi junub, sebelum tidur berwudu dulu seperti halnya beliau melakukan wudu ketika hendak mendirikan sholat. Nah itu nek sampean lagi bodoh junub, males-malesan ya, hadis itu potongannya kayak gitu, malas kena air jam 12 malam itu ya, nyicil itu ya, nyicil lah wudu dulu, nyicil atus jinabat. Ternyata bablas sampai besok siang jam 9. Wassalam wis. Bungkus jam. Qala ataun diko sapa ato yahtajimu itu apa? Dicantuk-cantuk itu apa, bekam ya? Ya bekam. Qala ngedawuh sapa ataun ato yahtajimu kena nyantuk. Ya, yahtajimu itu bekam. Maksudnya kamu kalau junub itu boleh kamu melakukan cantuk itu boleh. Ngerti cantuk ora? Cantuk ngerti kan ya? Semacam kayak bekam begitu ya kali ya cantuk itu ya. Qala ngedawu sapa ataun ato
yahtajimu diperbolehkan untuk melakukan cantuk sapa al junubu wong kang junub wa yuqallimu lan ngetokake sapa junub ngetokake apa yuqallimu itu memotong wa yuqallimu lan memotong sapa junub adfarahu ing pira-pira kukune al junub wa yahliku lan nyukur ra'sahu ing rambute junub ra'sahu maksud yang dipotong yang dicukur kepalanya wa yahliku lan nyukur sapa al junub ra'sahu ing rambute al junub wa illam yatawaddo lan senajan ora wudu sapa al junub. Atau dawuh di sini diperbolehkan dalam kondisi junub itu melakukan cantuk, kemudian menggunting kuku, kemudian memotong rambut sekalipun kamu tidak berwudu dulu. Tapi nek arep bubuk lagi dalam keadaan junub wudu dulu. Nah ini juga sering menjadi problem ya dalam fikih itu. Ada ikhtilaf ulama terkait persoalan apakah kuku ketika kita dalam kondisi junub yang terlepas dari anggota tubuh kita atau protolan rambut atau bulu ya itu wajib dicuci apa tidak kalau pas dalam keadaan junub. Nah ulama itu berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib harus dibasuh sampai ke asalnya, ada ulama yang mengatakan itu tidak wajib tapi cukup dibasuh di mana tempat rambut atau kuku atau bulu itu tumbuh. Nah kalau keterangan dalam Tausyih keterangan dalam Tausyih Syekh Nawawi itu begitu. Jadi beliau lebih memilih pendapat bahwa tidak perlu membasuh barang atau potongan yang telah terpisah dari anggota tubuh kita, tapi cukup membasuh tempat tumbuhnya. Misal rambut berarti tempat tumbuhnya yang kita basuh. Kalau kuku ya berarti tempat tumbuhnya atau bulu tempat tumbuhnya yang dibasuh. Itu pendapat Syekh Nawawi dalam Tausyih. Tapi ada juga ulama yang mewajibkan itu karena itu tetap menjadi bagian. Makanya Imam Mawardi itu mengatakan bahwa Imam Mawardi itu protes, nggak bisa yang kayak begitu harus dibasuh. Air itu harus sampai kepada helai atau potongan barang yang terpisah dari anggota tubuh kita. Kalau tidak maka lazimahu yasirul ma, maka wajib untuk mengalirkan air kepada perkara tersebut, kepada potongan-potongan barang tersebut. Nah, itu Al-Mawardi. Nah makanya Imam Al-Mawardi. Tapi juga ada ulama yang lain yang mengatakan bahwa boleh tidak membasuh itu, boleh tidak mengumpulkan itu, tapi cukup membasuh tempat tumbuhnya. Misal rambut tempat tumbuhnya, kuku tempat tumbuhnya, terus bulu tempat tumbuhnya. Nah itu ya, itu pendapat Syekh Nawawi, pendapat Imam Mawardi. Lalu kemudian ternyata tadi saya baca-baca ternyata ini keterangan soal ini. Kemudian nah ini ada keterangan dalam kitab Fatawa Ibnu Sobah, yajibu ghuslu ma dhahara wa huwa al-ashah. Nah, Ibnu Sobah itu mengatakan di sini wajib membasuh apa yang tampak saja. Itu pendapat yang paling sahih. Ya. Tetapi wafil bayani di dalam kitab Bayan wajhani ada dua wajah. Yang pertama ahaduma yajibu, wajib. Wajib artinya wajib dikumpulkan kemudian dibasuh. Itu pendapat pertama. Wathani la, tidak ada kewajiban. Karena apa? Lifawati ma yajibu ghusluhu kaman tawaddoa wa taraka rijlahu faqata'at. Wallahu a'lam. Ya. Yang kedua tidak wajib karena apa? Karena terpisahnya perkara tersebut dari anggota. Gitu loh. Jadi seperti halnya kamu hilang kewajibanmu untuk membasuh kakimu karena kakimu telah diamputasi, maka kewajiban untuk membasuhnya itu adalah membasuh amputasinya saja. Nah itu logika yang dibangun oleh para ulama fikih, terutama dalam keterangan kitab Al-Bayan yang ada dua pendapat itu. Nah lalu Imam Nawawi tadi yang saya katakan, beliau dalam Tausyih itu mengatakan launata fasya'ruhu lam yaghsiluha wajaba ghuslu mahalliha. Ya,
Kalau seandainya potongan tadi itu terpisah, hilang gitu ya, wis pot rambut, bulu atau kuku, lam yaghsiluha, tapi wajib ghuslu mahaliha, wajib membasuh tempatnya. Nah, sekarang sampai tinggal pilih, mau pilih yang wajib atau pilih yang tidak wajib ngebasuh. Wallahu a'lam. Itu pendapat para ulama. Sampai tinggal pilih yang mana. Nah, biasanya kalau dalam fikih itu selalu ada pendapat Imam Nawawi. Biasanya kalau ada pendapat Imam Nawawi itu pasti ada pendapat Imam Rafi'i. Kalau ada pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, di tengah-tengah itu biasanya ada komentar Al-Mawardi. Nah, itu biasanya. Kita ambil yang paling enak orang Indonesia saja, Syekh Nawawi Banten. Itu tidak mewajibkan untuk membasuh potongan yang terpisah, tapi wajib membasuh tempat-tempatnya. Tahu Syekh itu Saraifatul Qorib. Bungkus bi An Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar, annahu sunni Abdullah bin Umar qala iku ngendika sapa Abdullah bin Umar, zakaro nutur sapa Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mau iki putrane nyeritake bapake. Ya kan, Abdullah bin Umar, annahu qala dzakara Umar bin Al-Khattab, berarti anaknya menceritakan soal bapaknya. An Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar, annahu stune Abdullah bin Umar iku qala ngedawuh sapa Abdullah bin Umar, dzakara nutur sapa Umar bin Al-Khattab, Umar ibn Al-Khattab ramaku itu nutur li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maring Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matur, sahabat Umar itu matur kepada Kanjeng Rasul, andahu apa stune Umar iku tusibuhu ngenani hu ing Umar ibnul Khattab apa al janabatu janabah minal laili ing dalam waktu wengi. Faqala mongko ngedawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaddo wudu sapa sira, wagsil lan baso sira, dzakaroka ing zakar ira, summa nuli kari-kari nam turu sapa sira. Ya, sen kalau kamu junub, beri tadi keterangannya pada waktu malam malas mandi wudu, ya kamu basuh dulu perkakasmu, kamu wudu, kemudian kamu baru tidur, aman. Nah itu ya Allah, ini junub tadi yang kita bahas itu ya dari kemarin itu. Jadi beberapa hadis di atas ini menjelaskan soal junub. Junub itu berarti orang yang sedang dalam kondisi hadas besar, ya, junub, jinabat. Jadi apa sih yang menyebabkan? Salah satu diantaranya adalah kamu keluar ikhtilam atau kamu jima dengan istrimu sing duwe bojo, sing urung duwe bojo ya berhalusinasi sampai ke bawah tidur. Dulu itu waktu di pondok ada amalan, kamu kalau pingin ngimpi, pingin ketemu sama siapa dalam tidur itu ada amalannya. Biyen mbuh saiki selali aku gitu ya. Jadi kemarin memang agama kita itu agama fitrah yang kayak begini itu ya Allah detail sekali. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngajarin kita, memberikan tauladan kepada kita. Jadi mubayyin betul beliau itu ya, mubayyin betul, mengulang-ulang penjelasannya, memberikan isyarat. Nah itu Kanjeng Rasul Muhammad SAW betul-betul mubayyin, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat itu bisa disaring sedemikian rupa. Kemudian sumber-sumber hadis yang kayak begini dikodifikasi menjadi sebuah hukum, sehingga para ulama bisa mengarang kitab fikih dan segala macamnya. Ini luar biasa, beruntung semua kita bisa belajar tentang banyak ahwal serta makalah-makalah yang telah diucapkan oleh baginda Nabi dan telah ditunjukkan oleh baginda Nabi kepada para sahabat kepada para tabi'in kepada para tabi'in dan seterusnya sampai kepada masyayikh kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita kecipratan barokahnya beliau semua, amin ya rabbal alamin.
Nah gitu ya, sebelumnya itu urusan pipis. Di antara mukjizat kecil-kecilnya Nabi itu Kanjeng Nabi bisa mendengar siksa dalam kubur gara-gara apa? Persoalan sisa pipis. Cipratane mengendi-ngendi. Habis itu kalau pipis nggak pakai jadi masih tersisa itu di apa namanya? Di lubang kecilnya itu. Ya, lubang kecilnya itu. Ya, makanya kalau pipis itu gitu jadi biar hilang semuanya. Kalau masih ada sisanya itu nanti sampean ndadak kalau ayu nanti lewat kok denger pas kamu sudah meninggal ayu ndadak nyari pelepah kurma atau apa namanya pelepahnya pohon kelapa itu kan repot nanti. Biar diringankan siksanya. Api nggak mau kalah daripada kayak gitu repot tanemin aja pohon atau kembang. Ya gitu ya. Jadi itu fitrah betul agama kita itu sehingga apapun yang itu kira-kira bisa menimbulkan penyakit Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi memberikan pengajaran kepada kita untuk kita hilangkan, kita bersihkan. Babu idzal taqa al khitanani. Wah iki seraenak iki jelas iki. Wong piye wong jomblo kabeh kok. Babu bab idzal taqa tatkala ini tetemu opo al khitanani persunatan luru. Persunatan itu iya, disindir saya dari kemarin ini kalau kayak gini ini berarti Kanjeng Nabi dawuhnya itu semua pakai kiasan. Jadi tidak pernah vulgar beliau itu ya. Dadan kan enggak omongannya jorok vulgar terus. Ya, aduh kesindir kita dari kemarin ngaji Jawahirul Bukhari ini loh. Kanjeng Rasul al-khitanan ini kan persunatan luru, kelamin perempuan dan kelamin laki-laki. Tapi perempuan sekarang sunat enggak? Nah, enggak, perempuan itu kan ada daging lebih yang harus disunat untuk apa namanya nyengkerem syahwatnya itu. Karena kalau itu tidak dipotong itu gawat. Oh itu dipotong aja masih gawat kok. Wong lanang kalah terus. Gitu ya. Jadi babu idzal taqa al khitanani. Babu ai hadza bab idzal taqa tatkala tetemu opo al khitanani persunatan luru. Kanjeng Nabi halus sekali tutur katanya. Beliau tidak vulgar, sama sekali tidak vulgar, tapi memberikan sebuah kiasan, memberikan sebuah isyarat yang sangat halus sekali. Niki sampean misal orang pernah ngaji al-khitanani persunatan luru itu maksudnya apa kan sampean nggak paham. Ya. Jadi alhamdulillah itu Kanjeng Nabi menggunakan isyarat yang seperti ini, menggunakan kiasan, metafor ini itu dan segala macamnya. Sehingga tugasnya itu para sahabat memberikan penjelasan terus sampai ke guru-guru kita. Kita Pak tinggal enaknya tinggal baca kok. Ya enggak? Orang melu mikir ngarang kitab dan mengkodifikasi hadis. Kayak gitu suruh belajar aja susah. Suruh ngaji turu-turu ae. Iya enggak apa-apa. Wis enggak apa-apa. Pokoknya Ramadan itu selain kualitas, kuantitas juga kita kejar. Ya. Bungkus ya Akban ya. Jadi idzal taqa al khitanani. Dibaca apa? Dibaca sendiri apa dibacain? An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Abi Hurairah ya. Ini Hurairahnya itu tasghir. Karena beliau itu adalah ashabus sufa. Jadi beliau itu nomaden. Rumahnya di masjid. Masjidnya nempel sama dalamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senengane dolinan kucing, makanya dipanggil ya Abahirin. Begitu dipanggil ya Abahirin dilihat kucingnya kok kecil, makanya hirinnya jadi Hurairah. Jadi ini tasghir. Sing belajar alfiah mesti ngerti ya pemene sing mari pasaran. Jelaske tasghir. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Abi Hurairah idza jalasat tatkalani. Piye iki maknane? Masuk lungguh yang idza jalasa talkalani ngelunggui apa menduduki menguasai atau apa numpangi gitu. Idza jalasa tatkalani ngelunggui sapa wong lanang baina syu'abiha ing dalem antarane pira-pira cawangane mar'ah bagian dari anggota-anggota tubuh perempuan. Aku sendiri bikin ketawa sendiri sebelum baca. Idza jalasa tatkalani ngelunggui
numpangi sapa wong lanang baina syu'abiha ing dalem pira-pira cawangane mar'ah. Cawangan itu baina syu'abiha al arba'i. La. Oh iya. Baina syu'abiha al arba'i. Baina syu'abiha ing dalem pira-pira cawangane mar'ah al arba'i kang papat. Cawangan itu bagian anggota tubuh ya. Al arba'i ini ada yang mengatakan sampai ada enggak keterangan di situ? Di sini ada keterangan di Syarah Qastolania. Al arba itu ada yang mengatakan 2 kaki dan 2 tangan. Al arba 2 kaki dan 2 tangan. Ada pula yang mengatakan syu'abihal arba itu adalah 2 paha dan 2 kaki. Paha ini atas ini dan kaki. Paham meren paham jalasa baina syu'abihal arba, paham meren paham ya? Paham. Teh Sariroh semangat, paham teh. Ya. Idza jalasa baina syu'ab, ketika kamu Husain laki-laki jalasa lungguh baina syu'abiha al arba, di antara bagian-bagian tubuh perempuan yang 4 itu. Ya, yang 4 itu ada yang memaknai tangan dan kaki, ada yang memaknai paha dan kaki. Paham meren? Summa jahadaha, nuli kari-kari jahadaha. Jahada itu bersungguh-sungguh ya, makna lugawinya. Iya, jima. Summa nuli kari-kari jahada jima sapa wong lanang ha ing mar'ah. Faqat wajib mongko temen-temen wajib sapa wong lanang al huslu apa adus. Ya. Jangan sampai nggak mandi, tetap mandi, wajib mandi. Jadi jangan masuk batul ya dani warijlani au arrijlani wal fakhidani au arrijlani wasyafaroni. Lah iya bener. Jadi wis paham ya, antara tangan dan kaki. Berarti terlentang terus kemudian kamu duduk, atau antara paha dengan kaki, berarti posisinya sambil duduk. Gitu kali ya, gitu enggak? Ya kan gitu. Kalau tafsiran lugawinya, kalau misal itu adalah tangan dan kaki berarti, atau bisa jadi berdiri tapi begini gitu. Ya yang paling mungkin adalah terlentang duduk. Atau posisi duduk berarti begini. Berarti astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah ya wis pokok iku. Jadi idza jalasa baina syu'abiha al arba. Ini kan juga majas juga, kiasan juga. Tidak vulgar. Sampean wae sing kebangetan. Saya itu pinginnya enggak vulgar, tapi kalau saya enggak vulgar sampean enggak paham gitu loh. Makanya saya vulgar. Dari kemarin saya vulgar itu karena kalau saya enggak vulgar sampean enggak paham, kan repot jadinya. Ntar malah salah paham. Itu ya wis. Ngapunten. Mohon maaf kalau terlalu vulgar dan terlalu kasar. Nah, ini semata-mata biar kita tidak ada salah paham aja. Kitabul Haidi bungkus dan Kitabul Haidi, kitab haid taibah. Kitab haid, Kitabul Haidi judul besarnya kitab haid. Qala Allah taala dawuh sapa Allah taala. Wa yasalunaka lantakon sapa sahabat ka ing sira. Kanjeng Nabi ini maksudnya. Kanya sira ini maksudnya Kanjeng Nabi. Wa yasalunaka lan padha takon sapa sahabat. Wong-wong itu, orang-orang kalau bertanya kepada Kanjeng Nabi berarti pada saat itu termasuk para sahabat. Sahabat itu ada yang menerjemahkan, ada yang maknai bahwa orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW dan mereka semua punya keyakinan dan keimanan yang sama. Santri ini Kanjeng Nabi. Jadi santri ini Kanjeng Nabi kalau memanggil santrinya itu para sahabat. Ya. Dan itu diikuti oleh para ulama-ulama. Kalau kita ngaji Fathul Mu'in Ashabus Syafi'i itu berarti murid-muridnya Imam Syafi'i. Kalau ashabul apa iki jenenge Aqwan berarti jajarane Aqwan di PC Ibnu. Nah itu ya. Jadi
Yang paling cocok ketoke ya guru PMII sahabat atau Sheila on Seven, sahabat sejatiku hilanglah dari ingatanku. itu sahabat. Wa yas'alunaka, bismillahirrahmanirrahim, qala Allah taala, mendawu sapa Allah taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tadahharna fatuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka lan takon sapa sahabat ka ing sira, padha takon sahabat-sahabat pada bertanya kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil mahidi, saking perkara haid. Anil mahidi, saking wong-wong kang haid. Kul ngucap sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab to, kan sing ngucap ini di sini Gusti Allah. Sampeyan kudu jawab. Kul ngucap sira Muhammad, huwa ya utawi al mahid. Haid itu apa sih? Adzan iku kotoran atau sakit. Nah, ini juga Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an itu tegas lugas. Kalaupun toh yang butuh metafor, pasti ada metafor dan majasnya begitu dalam sekali. Sehingga itu tidak mungkin bisa ditiru oleh orang-orang yang katanya bisa membuat Al-Qur'an itu. Ora iso, enggak bisa ayat wae kangelan. Jadi Kanjeng Nabi itu didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bertanya tentang haid, kamu jawab aja, haid itu apa? Adza, kotoran atau penyakit. Enggak usah dijelaskan bahwa perempuan itu memiliki sel telur, ini harus bla 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 bla, nanti ketika dibuai oleh zigot dan wah malah ora paham. Kamu jelaskan secara dalam konteks ilmu biologi malah mumet ya. Ibu-ibu di kampung tanya haid itu apa teh sariro, sampean menjawab haid itu begini Bu, darahnya warna ini. Wah suwen, bingung. Haid itu apa? Kotoran. Nah beres. Kul ngucap sira Muhammad wa ya utawi al mahid iku adza, kotoran atau sakit. Fa'tazilu mongko ngedono sapa sira kabeh an-nisaa ing an-nisa ing wong-wong wadon fil mahid ing dalam waktu haid. Wala taqrabuhunna lan aja marep sapa sira kabeh hunna ing nisa. Wala taqrabuhunna lan aja marep sapa sira kabeh hunna ing nisa hatta yadhurna, sehingga suci sapa nisa. Fa idza tatahharna mongko tatkalane suci sapa nisa, fatuhunna enggak apa-apa sen, fatuhunna mongko nekanono sapa sira hunna ing nisa min haitsu fa'tuhunna mongko nekanono sapa sira hunna ing nisa min haitsu amarakumullah, min haitsu amara, saking are perintah kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Innallaha sunni Gusti Allah iku yuhibbu demen ya Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang taubat, wa yuhibbu lan demen ya Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang suci. Serasa dijelaskan itu ya, jelas penak itu. Jadi nek haid itu ya pertama kalau ditanya haid jawab adza, mahwal haid huwa al adza gitu. Makanya sampean perintahnya itu sen nek wis ndek bojomu lagi haid ya kamu sementara kamu libur dulu. Kamu libur dulu ya. Wala taqrabuhunna, ojo kok jima, ojo kok pareki. Jangan kamu deketi, sekedar berjumbu boleh enggak? Boleh. Sekedar berjumbu boleh. Tapi aja sampai dilebokke kayak tadi posisinya itu ya. Jalasa baina terus IDW. Ya, jadi baru kalau sampai suci boleh. Kamu jima, boleh kamu kumpuli. Ya, karena demikian itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah itu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bungkus taibah. An Aisyah radhiyallahu anha, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah, kharajna
miyos sapa ingsun. Miyos itu bahasa halus untuk orang yang mulia. Miyos itu maknanya keluar. Kharajna miyos sapa ingsun. Nah ini pakai ini berarti nggak mungkin Sayyidah Aisyah itu keluar seperti Teh Herni sendiri gitu, enggak. Tapi bareng sama Kanjeng Nabi ya. Mestinya bareng sama Kanjeng Nabi, enggak bareng sama siapa-siapa. Beliau perempuan solihah kok. An Aisyah radhiyallahu anha Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngedawu sapa Aisyah radhiyallahu an kharajna miyas sapa ingsun, keluar ya, keluar bepergian gitu maksudnya. La naro hale ora nekatake sapa ingsun illal hajja kejaba haji. Jadi Sayyidah Aisyah itu tidak pernah keluar kecuali hanya untuk haji. Nah kharajnanya ini tentu beliau tidak sendiri, bersama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kunna mongko tatkalane ana sapa ingsun bisarofin iku ing dalam tanah Sarof. Saya juga belum pernah tahu tanah Sarof itu di sebelah mana. Kalau ada yang sudah tahu kasih tahu saya. Yang pasti di sini tanah Sarof itu adalah tempat yang qoribun min Makkah, jadi tempat yang dekat dengan Mekah. Khittu, lah kok tiba-tiba khet sapa ingsun. Khittu khet sapa ingsun. Fadakhala mongko manjing. Fadakhala sapa manjing alaiya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah keluar dalam rangka keperluan untuk haji. Nah ketika beliau di tanah Sarof, kok beliau ini haid. Nah di dalam satu perkemahan dulu itu ya, rumah-rumahan gitu, fadakhala alayya, Kanjeng Nabi masuk. Wa ana lan hali utawi ingsun Sayyidah Aisyah iku abki, nangis sapa ingsun, nangis sesenggukan. Nangis ya nangis lah pokoknya, nangisnya Sayyidah Aisyah yo. Orang ngerti juga, besok kalau kita sowan bareng-bareng kita tanya dulu nangisnya gimana. Wa ana lan hali utawi ingsun iku abgi, pengin sowan enggak itu yang perempuan-perempuan ke Sayyidah Aisyah? Pengin sowan enggak? Sowan lah, masa enggak sowan. Wa ana lan hali utawi ingsun iku abgi, nangis sapa ingsun. Kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma utawi opo iku lagi kedue sira. Anfisti itu. Kenapa kamu anfisti? Apakah kamu sedang haid? Anfisti? Apakah kamu sedang haid atau apakah kamu sedang nifas? Jadi haid itu kadang disebut haid itu kadang disebut haid itu juga kadang disebut nifas. Ya. Dalam keterangan ini haid itu kadang disebut haid itu sendiri, kadang pula disebut nifas. Makanya redaksi di sini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Nah, ini beliau mendengar langsung ini. Sayyidah Aisyah mendengar langsung dari Kanjeng Rasul. Kala ngedawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma utawi opo iku lagi kedue sira. Aisyah, lo kamu kenapa? Anfisti. Hal anfisti, apakah kamu sedang haid gitu. Qultu ngucap sapa ingsun, na'am inggih. Iya, Kanjeng Nabi. Kala ngedawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada utawi iki haid iku amrun perkara. Kataba kang wis nentokake hu ing hada sapa Allahu. La. Oh iya. Kala ngdawuh sapa Kanjeng Nabi, hada utawi haid iku amrun perkara, kataba kang wis nentokake hu ing hada sapa Allah Gusti Allah ala banati Adam ing atase pira-pira tedak turune Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kata Kanjeng Rasul, ya udah santai aja, itu udah perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucunya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Faqdi mongko nekan ana sapa sira
ma ing perkara yakdi kang nekani apa al haju wong kang haji ghairu alla tatufi bil baiti ghairu Allah sakliyani yen to ora kena nglakoni sapa ghairu alla tatufi sakliyani yen to ora nglakoni tawaf sapa sira bil baiti ing dalem Baitullah. Kata Kanjeng Nabi, ya wis enggak apa-apa, santai wae. Itu sudah merupakan ketentuan Allah kepada putra putri atau anak cucunya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Faqdi ma yaqdil hajju, lakukanlah apa yang harus dilakukan sebagaimana orang yang sedang berhaji, lontar jumroh apa segala macam, kecuali apa yang tidak diperbolehkan ghairu alla tatufi bil baiti, yang tidak diperbolehkan ketika haid itu adalah tawaf di Baitullah. Liyane oleh, yang lain dibolehkan. Ya, nek ora percaya sampean tanya aja nanti sama petugas travel, boleh enggak lagi haid ya. Mosok ora percaya karo Jawahirul Bukhari sampean. Qalat ngedawuh sapa Sayyidah Aisyah. Qalat, kemudian ini Sayyidah Aisyah melanjutkan ceritanya tentang apa yang beliau lihat dan beliau dengar dari Kanjeng Rasul atau ketika beliau menceritakan kejadian tersebut. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, wadduha kurban itu ya, gawe kurban, wadduha lan gawe kurban sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersembahkan kurban sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi saking an nisaihi dadi gantine pira-pira wadone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil baqori kelawan sapi siji. Nah, ini juga menjadi sebuah dasar bagi ulama-ulama kita. Jadi kalau sampai kurban satu sapi itu boleh digunakan untuk tujuh orang. Ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi, ya. Jadi selain pengajaran tentang bahwa orang haid itu boleh melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang haji pada umumnya kecuali tawaf. Selain itu, Kanjeng Nabi juga menyembelih kurban satu sapi untuk beberapa istrinya. Nah, ini juga yang menjadi pondasi pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kurban satu ekor sapi bisa digunakan untuk tujuh orang. Nek wedhus siji gawe wong siji. Orang duwe ya kurban ayam, nggak punya ayam ya terwelu, ya nggak ada terwelu jangan kucing tapi ya. Kalau teherni nggak punya sesuatu untuk dikorbankan, korbankanlah perasaanmu. Jadi kurban kalau di sana itu bisa jadi karena memang makna resmi kurban itu bisa jadi kurban beneran, kurban dalam pengertian kurban di Idul Adha. Tapi ada juga melakukan kurban itu dalam rangka untuk membayar kifarat atau membayar dam. Nah, itu jadi tidak melulu orang kurban di sana itu wah sugih terus kurban sapi, kurban unta di sana, enggak. Kadang juga dia membayar dam karena ada sesuatu syarat rukun yang tidak dilakukan. Membayar kifarat, membayar dendo. Terus gimana lagi? Ya enggak gimana-gimana, ya memang itu. Nah, di sini berarti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menyembelih kurban satu ekor sapi untuk istri-istrinya. Nah, ini sekaligus menjadi cantolan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa satu ekor sapi boleh digunakan untuk 7 orang dalam rangka kurban. Babu ghusl haidi wallahu a'lam bissawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Nanggung ya. Ya wis enggak apa-apa lah. Ini masih soal haid soalnya. Oh masih banyak soal haid ya. Masih 3. Iya masih 3.
Allahu alam bisawab wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awli min awali muqtani ya rabbi